Timnas Indonesia U23 akan berupaya mempertahankan medali emasnya di Thailand pada akhir tahun ini. Skuad senior Timnas Indonesia baru saja mengakhiri perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, PSSI memastikan bahwa tim senior akan beristirahat untuk jeda internasional November. Mereka juga masih mencari pelatih untuk menggantikan Patrick Kluivert. Untuk saat ini, Indra Syafri akan fokus menemani Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda adalah juara bertahan di kompetisi ini. Beberapa pemain abroad pun bisa dipanggil. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Mauro Zylstra masih masuk dalam kategori usia. Demikian pula dengan Adrian Wibowo dan Miliano Jonathans. Namun semua kembali kepada izin klubnya masing-masing. Sementara itu, Elkan Bagot sudah lama tidak membela Timnas Indonesia. Terakhir kali dia tampil adalah di Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kini, bisakah Bagot membela Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025? Sayangnya, baru beberapa hari lalu hal itu tidak dimungkinkan. Bagot berulang tahun yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 lalu. Itu artinya, sang bek tengah tidak lagi memenuhi kriteria secara usia untuk SEA Games 2025. Satu-satunya Timnas Indonesia yang bisa dibela Bagot adalah di level senior. Namun, dia juga tidak akan tampil dalam waktu dekat karena tak ada agenda tim senior pada bulan November. Bagot kini masih berupaya untuk mendapatkan menit bermain di klubnya. Terbaru, dia bermain penuh ketika Ipswich Town U21 mengalahkan Brighton U21 dengan skor 3-1 pada Sabtu dini hari WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia, yakni Shin Tae-yong, mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait masa depannya sebagai pelatih. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan era 1990-an tersebut mengaku masih tertarik dan menaruh harapan dapat kembali melatih Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Mantan pelatih klub Korea Selatan, Ulsan HD ini juga menyebut akan memprioritaskan tawaran dari Timnas Indonesia di atas tawaran-tawaran negara lainnya jika dirinya benar-benar ditawari kembali melatih skuad Garuda di masa yang akan datang. Pernyataan dari Shin Tae-yong tersebut seakan-akan menjadi sebuah kode besar jika dirinya masih cinta dengan Timnas Indonesia dan merindukan ketika dirinya menjadi pelatih Timnas Indonesia senior dan U23. Lebih lanjut lagi, dirinya juga masih menunggu jika PSSI memberikan tawaran kepada dirinya untuk kembali melatih Timnas Indonesia nantinya. Sementara itu, setelah PSSI memecat pelatih kepala sebelumnya, yakni Patrick Kluivert, sejauh ini kursi kepelatihan di Timnas Indonesia memang masih kosong. Hingga saat ini, kursi kepelatihan Timnas Indonesia masih belum menemui titik terang siapakah nama pelatih yang akan menduduki posisi tersebut. Melansir laman suara.com, beberapa nama seperti Louis van Gaal, Frank de Boer, Jesus Casas, dan Akira Nishino disebut-sebut tengah diminati PSSI untuk menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru. Selain itu, Shin Tae-yong juga disebut-sebut masuk dalam radar pemantauan PSSI. Tawaran yang diberikan oleh Shin Tae-yong dan keinginannya yang cukup kuat melatih Timnas Indonesia kembali, seharusnya bisa menjadi kode bagi PSSI agar segera merekrutnya sebagai pelatih kepala. PSSI tentunya harus membuang rasa gengsinya dengan merekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dan mengabaikan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jay Itzes secara terbuka membagikan pengalamannya saat memulai debut bersama Timnas Indonesia. Jay Itzes merupakan pemain kunci Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Total, Jay Itzes telah mencatat 16 penampilan untuk Timnas Indonesia sejak debutnya pada tahun 2024 lalu. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Tutto Sassuolo, Itzes membagikan cerita di balik debutnya bersama Timnas. Jay menuturkan pengalaman tak terlupakannya itu pada 21 Maret 2024 pada laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jay Itzes saat ini menjadi ikon Timnas Indonesia, terlebih karir cemerlangnya di Liga Italia membaut pemain berusia 26 tahun itu layak menjadi panutan. Menurut Itzes, nama Indonesia mulai dikenal di pentas internasional berkat kemampuan timnya. Dia juga menyoroti beberapa pemain kunci dari tim Merah Putih yang aktif di Eropa. Orang-orang mulai mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak pemain bagus, ungkap Itzes. Itzes saat ini menikmati karirnya di Italia bersama Sassuolo setelah Inero Verdi menebusnya pada bursa transfer musim panas 2025. Untuk memboyong Itzes ke kota industri di Italia tersebut, Sassuolo rela mengeluarkan dana sebesar 8 juta euro atau setara dengan 151 miliar rupiah. Selama musim 2025-2026, Itzes telah bermain dalam 6 partai Liga Italia dengan mengenakan seragam hijau hitam. Direktur Teknik Timnas Indonesia, Alexander Swiers, mengungkapkan kriteria calon pelatih baru Timnas Indonesia.
Timnas Indonesia masih belum menentukan siapa pelatih anyar Timnas Indonesia setelah diberhentikannya Patrick Kluivert. Tak ayal, sosok calon pelatih Timnas Indonesia saat ini masih menjadi perdebatan. Alexander Swiers pun mengatakan sosok seperti apa yang pantas untuk menangani Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa pelatih Timnas Indonesia secara spesifik harus sejalan visi 2030 dari Timnas Indonesia. Ex-direktur teknik Yordania itu menambahkan, pelatih Timnas Indonesia tak hanya harus memiliki kemampuan strategis dan kepemimpinan. Sejumlah nama telah dihubungkan bakal menangani Timnas Indonesia yang memberhentikan Patrick Kluivert usai gagal ke Piala Dunia 2026. Ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sempat dihubungkan bakal melatih tim Garuda. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan hal itu tak akan terjadi. Selain itu, juga ada ex-pelatih Uzbekistan Timur Kapadze, mantan pelatih Jesus Casas, hingga ex-pembesut Belanda Louis van Gaal dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan PSSI hingga saat ini masih mencari sosok pelatih baru Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert. Erick mengisyaratkan nama mantan pelatih Timnas Garuda STY tidak masuk bidikan PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2025. Erick mengatakan Komite Eksekutif PSSI baru akan menentukan pelatih baru usai bertemu dengan Badan Tim Nasional dan Direktur Teknik PSSI, Alexander Swiers. Erick meminta fans Timnas Indonesia untuk move on dari STY yang sebelumnya memberi kode siap kembali memprioritaskan Timnas Indonesia jika tawaran datang dari PSSI. Ia mengatakan STY dan Patrick Kluivert memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus bisa dimanfaatkan oleh pelatih baru Timnas Indonesia. Kepada media, PSSI juga memastikan Patrick Kluivert dan tim pelatihnya menyadari pemutusan kerjasama harus dilakukan karena target lolos ke Piala Dunia 2026 tidak tercapai. Erick Thohir menegaskan hubungannya dengan Kluivert baik-baik saja meski sudah tidak melatih Timnas Indonesia. Dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama. Jadi kesepakatan bersama, ungkap Erick. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Kevin Dix tampil luar biasa meski timnya Borussia Mönchengladbach harus menyerah 0-3 dari Bayern Munchen. Tampil sebagai starter di posisi bek tengah berduet dengan Nico Elvedi dalam formasi 4-2-3-1. Kevin Dix menunjukkan performa tangguh meski timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-19 setelah Jens Kastrop menerima kartu merah. Sepanjang pertandingan, Dix tampil disiplin dan berani dalam duel 1 lawan 1. Ia tercatat melakukan beberapa intersepsi penting, termasuk pada menit ke-23 dan ke-54 ketika berhasil memotong umpan silang berbahaya lawan ke area kotak penalti. Momen gemilangnya terjadi pada menit ke-50. Ketika Dix melakukan blok krusial terhadap tembakan Michael Olise, sementara kiper Mönchengladbach sudah keluar dari gawang. Aksi heroik tersebut menjadi sorotan. Tak hanya bertahan, Dix juga berkontribusi dalam serangan. Pada menit ke-74, ia berhasil menciptakan penalti setelah ditarik oleh bek Bayern Munchen Tom Bischoff di dalam kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi penalti yang diambil oleh Kevin Stoger gagal berbuah gol karena hanya mengenai tiang gawang. Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan meski timnya kalah. Jay Edzes mengalami lompatan besar dalam kariernya. Selain kiprahnya di klub profesional dari Venezia dan bergabung ke Sassuolo, perannya di Timnas Indonesia tak kalah apik. Jay Edzes tak membutuhkan waktu lama untuk menjadi pilar di Timnas Indonesia. Sejak resmi menjadi WNI pada 23 Desember 2023, ia langsung menjadi pemain yang dibutuhkan di jantung pertahanan skuad Garuda. Jay Edzes melakoni debutnya berseragam Timnas Indonesia pada tanggal 21 Maret 2024 atau hanya berjarak 4 bulan setelah ia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Debutnya adalah ikut mengantarkan tim Merah Putih menggasak Vietnam 1-0 pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah itu, Jay Edzes mencatat total 16 caps dengan torehan 1 gol untuk Timnas Indonesia hingga laga terakhir di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah itu, ia dipercaya sebagai kapten tim dalam 12 pertandingan. Kali pertama Jay Edzes didapuk menjadi kapten Timnas Indonesia adalah pada saat menghadapi Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Debut kaptennya berjalan manis. Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi di Jeddah 1-1. Usianya saat itu baru 24 tahun.
Kemudian disusul 2 laga berikutnya sebagai kapten, melawan Australia dan Bahrain, juga sama-sama mendapat hasil imbang.